dengan perencanaan terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Sofyan Djalil menyerahkan secara langsung kepada Basuki Cahayapurnama di Istana Negara. 4 penghargaan tersebut adalah Anugerah Pangripta Nusantara 2016 yang diterima Pemprov DKI Jakarta dalam kategori terbaik satu provinsi dengan perencanaan terbaik dan perencanaan yang inovatif. Pemprov DKI juga meraih terbaik satu kategori provinsi dengan perencanaan progresif. Dan terakhir, Millennium Development Goals atau MDGs 2016 terbaik satu kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi pada tahun 2015. Ahok menilai penghargaan ini hanya bentuk lanjutan pekerjaan yang dilakukan gubernur pendahulunya, yakni Presiden Joko Widodo. Kedepannya Pemda DKI Jakarta akan meneruskan sejumlah program yang telah baik, termasuk menuntaskan permasalahan banjir, trotoar, dan masalah ruang terbuka hijau. Sesuai dengan Pak Jokowi lah, sebenarnya diterusin dari beliau. Pak Jokowi dari dulu ingin bahwa penganggaran itu harus prioritas, programnya jelas, jadi nggak ada lagi bagi rata. Yang penting targetnya apa, seperti yang disampaikan oleh beliau. Nah itu udah beliau lakukan sewaktu jadi gubernur. Nah saya sebetulnya hanya meneruskan saja, meneruskan ya ketiban rezeki yang terima hadiah gitu aja. Selamat siang, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar, akan sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke STN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali, besar sekali. Mendatang, hingga saat ini belum ada calon gubernur yang dinilai mampu menyaingi elektabilitas calon petahana Basuki Cahayapurnama. Namun pengamat politik Hanta Yuda menilai jika PDI Perjuangan mengajukan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju di Pilgub DKI, maka akan menjadi pesaing terberat bagi petahana. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebut Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bisa menjadi pesaing terkuat bagi calon gubernur DKI petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski saat ini tingkat elektabilitas Risma masih jauh di bawah Ahok, yakni sekitar 8%, namun Risma dinilai berpotensi karena dianggap sebagai sosok pemimpin daerah yang berprestasi. Hanta menilai jika Risma sudah resmi menyatakan maju dalam Pilkada Gubernur DKI, maka mesin partai PDI Perjuangan pun dapat bekerja maksimal untuk meningkatkan elektabilitas Risma. Hanta pun memprediksi Risma akan menjadi pesaing Ahok paling kuat dibandingkan calon-calon yang lain.
mungkin dinamis dan berubah, dan tergantung siapa lawannya. Itu kan bergantung siapa lawannya ke depan. Nah, kalau lawannya, kalau saya melihat memiliki personal branding, magnet elektoral yang relatif sama dengan Pak Ahok, di saat yang sama dia memiliki kelebihan dari Pak Ahok, maka dia punya peluang untuk bertemu dengan Pak Ahok. Tapi kalau hari ini ya hasil survei masih Pak Ahok, Pak Bu Risma masih jauh di bawah. Tapi saya membaca prospek Bu Risma relatif terdongkraknya lebih tinggi ketimbang nama-nama lain di penantang Pak Ahok yang sedang bergulir nama. Desa Taman Ahok saat ini menyebarkan posko-poskonya untuk dapat meraih dukungan bagi pencalonan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI periode mendatang. Bukan hanya di pusat perbelanjaan, Taman Ahok juga membuka posko mereka di lingkungan permukiman warga. Warga pun menyambut positif kehadiran posko di tengah lingkungan mereka. Posko Teman Ahok terus dibuka untuk menggalang dukungan KTP warga DKI Jakarta. Bukan hanya di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, posko juga dibuka di lingkungan permukiman warga. Koordinator posko di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat mengatakan ada 3 posko yang tersebar di 3 kelurahan di Kalideres. Posko di Jalan Peta sendiri sudah mengumpulkan KTP Teman Ahok sejak Juni 2015 lalu dan berhasil mengumpulkan 6.000 KTP. Saat ini Teman Ahok mengklaim sudah berhasil mengumpulkan KTP warga sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk mengusung calon independen. Namun target 1 juta KTP masih terus digalang. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pesawat Hong Kong Airlines rute Denpasar menuju Hong Kong yang mengangkut 204 penumpang dan 12 awak mengalami turbulensi dan terpaksa kembali ke Bandara Ngurah Rai, Bali. 17 orang yang mengalami luka-luka seluruhnya adalah warga negara Tiongkok. Pesawat jenis Airbus dengan nomor penerbangan HX6704 mengalami turbulensi di wilayah udara Kalimantan selepas terbang dari Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Informasi ini diterima Airnav Tower Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 4:03 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya pesawat diperintahkan untuk kembali dan tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah. 17 orang luka-luka, 3 diantaranya mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit BIMC dan klinik Ngurah Rai. Sebagian penumpang lain diinapkan di hotel dan ada juga yang meneruskan perjalanan dengan pesawat Garuda tujuan Bali, Hong Kong. Dalam keadaan aman dan selamat, namun ada beberapa korban yang mengalami luka-luka sebanyak 17 orang atau 17 penumpang. Yang 12 penumpang sudah kami kirim ke rumah sakit BIMC di daerah Bali, kemudian yang 6 orang kami rawat di Poliklinik. Tim SAR Bangka Ikan di perairan Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara kini sudah bertambah menjadi 1.800 ton. Warga kembali bergotong royong mengevakuasi bangkai ikan tersebut. Bangkai ikan yang dievakuasi ini nantinya akan ditanam di tengah hutan yang jauh dari permukiman untuk mencegah bau busuk yang mulai menyelimuti desa tersebut. Sebelumnya, tim riset Kementerian Perikanan memastikan kematian ratusan ton ikan disebabkan fenomena alam di dasar Danau Toba yang menyebabkan kandungan oksigen dalam air danau menurun. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami warga sudah mencapai puluhan miliar rupiah dengan jumlah korban lebih dari 200 kepala keluarga. Warga berharap pemerintah segera memberi bantuan dan solusi untuk mengatasi bencana yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah daerah yang menjadi tujuan wisata, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Syaza Wisastro di Simpang Gadok, Bogor, serta ada Patricia Jane di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kami akan bergabung dengan Syaza terlebih dahulu. Syaza, bagaimana arus lalu lintas menuju puncak sore hari ini? Ya, Zakia, memang arus lalu lintas di Simpang Gadok atau tepatnya di tempat saya berdiri ini terlihat cukup lengang, namun kelengangan ini dikarenakan Satlantas Polres Bogor sedang memberlakukan sistem satu arah. Sejak pukul 2 siang atau 14 waktu Indonesia Barat siang tadi, itu sekitar 3 jam hingga saat ini.
Dan pemberlakuan sistem satu arah ini berlaku untuk kendaraan dari Jalan Raya Puncak Bogor atau atas ini menuju ke bawah, yaitu menuju ke Tol Jagorawi. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Tol Jagorawi menuju Puncak Bogor atau dari arah Pasar Ciawi menuju persimpangan Gadok ini harus rela berhenti atau mengantri sendiri lakukan. Dan memang dominasi kendaraan sendiri yang mengarah ke Puncak Bogor ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dari warga Jakarta dan sekitarnya. Ini terlihat dari plat nomor mobilnya, plat B dan juga plat F. Dan antrian kendaraan yang terjadi karena sistem satu arah ini berlangsung di Tol Jagorawi dan mengular sekitar 1 hingga 2 km panjangnya. Sedangkan untuk yang dari Pasar Ciawi menuju Simpang Gadok ini mengular sekitar 1 km panjangnya. Menurut Satlantas Polres Bogor, rencananya pemberlakuan sistem arah ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah jam sejak saat ini. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pemberlakuan sistem satu arah ini bersifat situasional. Ini menilai atau melihat apakah arus lalu lintas atau kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor ini padat atau tidak, karena memang pemberlakuan sistem satu arah sejak siang tadi ini diberlakukan karena Satlantas Polres Bogor melihat arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak ini cukup padat, dan kepadatan terjadi di Jalan Raya Puncak Bogor karena banyaknya atau melonjaknya kendaraan para wisatawan ini yang hilir mudik untuk menyambangi atau memasuki tempat-tempat wisata maupun kuliner dan juga tempat-tempat belanja yang berada di kawasan wisata Puncak Bogor. Dan ada beberapa titik macet di Jalan Raya Puncak Bogor ini seperti Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan juga beberapa tempat wisata maupun kuliner lainnya. Dan rencananya sistem pemberlakuan satu arah ini akan terus bersifat situasional hingga hari Minggu atau tepatnya pada saat akhir dari libur panjang akhir pekan ini. Dan kepadatan ini memang seperti kita ketahui selalu terjadi apabila ada libur panjang akhir pekan, karena kawasan Puncak Bogor masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi para warga Jakarta dan sekitarnya. Zakia. Ya, baik, terima kasih Syaza. Dan selanjutnya saya akan ke Patricia yang berada di Kabupaten Bandung. Patricia, apakah kepadatan di Tol Paster ini sudah terurai? Ya, Zakia, memasuki hari kedua liburan panjang pada sore hari ini, memang arus kendaraan dari gerbang tol keluar Paster yang menuju ke Bandung sudah mulai terurai. Sebanyak 8 gardu tol difungsikan secara maksimal, juga ada penambahan petugas dan juga ada penjagaan pada gardu tol otomatis, di mana petugas menjaga dan memastikan agar kendaraan yang melintasi gardu tol otomatis memiliki e-tol card yang nantinya tidak akan menghambat arus keluar tol Paster menuju kota Bandung. Dan meskipun demikian, kendaraan yang masuk ke kota Bandung masih didominasi oleh kendaraan dari luar kota, yakni dari Jakarta dan Bogor. Dan sebelumnya pihak Jasa Marga telah memberlakukan sistem jemput kendaraan, yakni memberikan kartu ke tol masuk di pintu masuk tol Paster untuk kendaraan yang ingin meninggalkan kota Bandung dengan melalui tol Paster. Zakia. Patricia, kemudian bagaimana dengan kapasitas penginapan di Lembang? Okupansi hotel di Lembang di sini sendiri sudah cukup padat, di mana hotel sudah pada penuh kamarnya, dan hingga akhir pekan nanti tidak ada lagi kamar yang bisa ditinggali oleh pelancong dari luar kota Lembang. Dan menurut pantauan kami dari kota Bandung, Lembang, Ciater hingga Subang, sampai saat ini hotelnya tidak memiliki kamar sama sekali, bahkan full book hingga untuk 2 hari ke depan nanti. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu pengelola hotel di Lembang. Sayangnya untuk malam ini kita sudah full book, dari 42 kamar sudah terisi semua. Untuk weekend memang biasanya full, tapi khusus untuk long weekend ini hampir setiap hari full. Lalu antisipasi
Nah, bagi Anda yang saat ini masih berada di Lembang, jangan khawatir karena beberapa resort di sini telah menyediakan tenda yang bisa Anda sewa seharga Rp400.000 untuk Anda tinggali nanti malam. Jadi Anda tidak perlu lagi menginap di mobil maupun di rest area. Dengan adanya fasilitas dari resort dan juga kantong parkir yang disediakan dari resort, Anda bisa terus berkunjung ke Lembang dan menikmati perjalanan Anda. Ya, kembali ke Anda di studio, Zakia. Iya, baik. Terima kasih. Melaporkan langsung dari Lembang, Jawa Barat. Terima kasih Patricia Jane dan juga sebelumnya ada Syaza Wisasto. Terima kasih, teman-teman.